Ya ini sudah masuk bulan bulan Desember ya, bulan Natal, dan hari ini saya juga berkaitan dengan Natal. Tetapi saya hari ini mungkin saudara-saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat Natal itu sebagai satu peristiwa yang sudah berlalu, ya kan? Sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan Yesus sudah datang, sudah melakukan tugasnya. Semua janjinya sudah ditepati, saudara-saudaraku. Tetapi hari ini saya juga ingin mengajak kita untuk menyadari juga bahwa akan ada Natal yang kedua, gitu. Akan ada kedatangan yang kedua kali. Jadi temanya ini janji yang ditepati. Saya ingin memberi kepastian bagi Anda semua bahwa semua rencana Tuhan, semua janjinya itu pasti dilaksanakan. Khususnya berkaitan dengan kedatangannya yang pertama dan yang kedua. Kita tahu bahwa Natal yang pertama itu, saudara-saudaraku, terjadi secara sepi, ya. Tidak ada orang yang tahu, ya, Yusuf dan Maria, mereka pergi ke Bethlehem sendirian berdua dan melahirkan anak itu sendirian. Gembala-gembala pun dikasih tahu malaikat supaya datang dan melihat bayi itu, dan sepi, silent. Makanya ada lagunya Silent Night, ya kan, malam yang sunyi, malam yang sepi. Tetapi kedatangan kedua, saudara-saudaraku, tidak demikian. Itu akan jauh berbeda. Kita mengatakan bahwa seluruh mata akan memandang Dia. Tidak ada orang yang tidak tahu bahwa Yesus akan datang. Pada saat Dia datang kembali kedua kali, dikatakan semua mata akan melihat. Saya pikir dengan kemajuan teknologi sekarang itu menjadi masuk akal. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, internet, streaming dan segala macam, saya pikir waktu Yesus datang kembali, semua orang akan dengan cepat mengetahui kedatangannya yang kedua itu. Jadi janji yang ditepati khotbah ini, saudara-saudara, penekanannya adalah pada ini, pada bahwa kalau Tuhan sudah menepati janjinya untuk datang pertama kali, maka Dia pun pasti akan menepati janjinya untuk datang yang kedua kali. Itu poin saya yang utama. Tetapi kalau untuk kedatangan pertama, manusia itu tidak punya peran banyak. Yang berperan cuma Yusuf dan Maria. Jadi waktu Natal itu tidak ada peran manusia manapun. Tetapi pada kedatangan yang kedua, saya ingin pastikan kepada Anda dan saya bahwa Anda dan saya ini punya tanggung jawab yang besar untuk menyambut Yesus di kedatangannya yang kedua. Itu sebabnya khotbah ini menjadi satu hal yang saya ingin sampaikan, karena kita punya peran, kita ada tanggung jawab, dan jangan sampai kita tuh tidak siap waktu Dia datang kedua kali, saudara-saudara. Jadi Natal pertama tidak ada yang siap, tidak ada yang perlu disiapkan memang. Yesus datang sendirian, sepi, begitu gelap. Tapi kedatangan kedua, Dia tidak akan lahir sebagai bayi, tapi Dia akan datang sebagai raja, segala raja. Dan waktu itulah setiap kita diharapkan, setiap kita khususnya umat-umat tebusan Allah ini diharapkan tuh siap menyambut kedatangannya yang kedua. Ya, jadi ini yang kira-kira kalau saya boleh singkat ringkas materi khotbah pada hari ini itu kira-kira seperti itu. Kenapa saya ngomong ini di depan? Saudara-saudaraku, saya ingin saudara sudah mendapatkan gambaran besarnya sebelum kita melihat satu demi satu. Tapi terlebih dahulu saya ingin mengajak saudara membaca Matius pasal yang pertama ayat 20 sampai ke 23 ayat 19. Saudara-saudara sudah sejak beberapa waktu lamanya, ini barcode untuk materi khotbah hari ini, saya membiasakan diri untuk membawa Alkitab ini, Alkitab yang tebal ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya menjumpai bahwa tambah hari saya ini tambah tidak kenal Alkitab, karena dengan Alkitab elektronik ya, dengan gadget, dengan tablet, gampang sekali. Terakhir saya itu mencoba membuka beberapa ayat dan saya kesulitan itu karena ya jari-jarinya sudah kaku dan ini kertasnya tipis, saudara-saudara ya. Saya merasa kehilangan begitu Alkitab buku ini. Teknologi itu memang memudahkan. Kemajuan teknologi itu sangat membuat banyak hal menjadi mudah. Tapi saya juga ingin ingatkan saudara, di balik setiap kemudahan itu ada kemunduran, saudara-saudara. Ada kemunduran. Contohnya misalnya dulu saya ini kalau kemana-mana, saya nyampe tujuan tanpa Google Maps, saudara-saudara. Hari ini saya nggak berani keluar kota tanpa Google Maps. Serius. Saya ke Bali ya, ke Malang bahkan. Malang itu paling dekat toh, Malang. Saya itu ke Malang tuh sudah tidak tahu berapa puluh kali lah, ya berkali-kali. Tapi sampai hari ini petanya Malang tuh tidak ada di otak saya, saudara-saudara. Saya kalau nggak pakai Google Map nggak nyampe mana-mana di Malang. Ya bisa nyampe kota Malang, habis itu mau kemana, mau beli pia, mangkok, mau
makan di apa itu saya clueless gitu. Tidak terbayang. Kalau di Surabaya kan terbayang ya. Kalau kita mau makan di mana gitu, Tunjungan Plaza, makan Tambak Bayan di daerah Jagalan situ, itu kan kebayang. Langsung muncul rutenya, mappingnya di otak ini kan keluar. Kalau kota lain sudah tidak ada, saudara-saudara. Karena apa? Karena Google Maps. Jadi saya ini pernah ngomong sama istri saya, dulu kita ini sampai Bali, sampai keluyuran kemana-mana saudara-saudaraku, tanpa Google Maps. Nyampe loh, nyari hotel di Kuta, agak nyelempit di mana gitu ya, ketemu itu. Kenapa? Dulu itu kita mau enggak mau tuh punya mapping kan ya. Dari zaman nggak ada tol ya, kota ini pokok lurus itu sudah ada kayak semacam mapping. Dan hari ini hilang tuh mapping itu. Saya yakin bahkan anak-anak zaman sekarang yang lahir tahun 2000 ke atas, peta Surabaya aja nggak punya lah kalian, menurut saya loh ya. Karena anak saya juga gitu. Tahunnya tuh rumah, gereja, sekolah gitu. Saudara-saudara. Coba suruh keluyuran di Kerembangan, Kapas Kerampung, mereka have no idea. Suruh keluyuran daerah Rongko, daerah mana lagi, Surabaya Timur, mereka nggak tahu, harus pakai Google Map. Nah kita orang-orang tua yang belum, yang seumuran saya mungkin peta Surabaya kita hafal lah, ya kan. Kita kalau Surabaya jangan sampai orang-orang tua di sini Surabaya masih pakai Google Maps, saudara-saudara. Tapi itu kemunduran bagi saya. Demikian juga dengan Alkitab ini, karena software itu memudahkan. AI yang nggak ChatGPT. Saya berjanji sama saudara ya, khotbah saya tidak dari ChatGPT, saudara-saudara. Saya berjanji kepada Tuhan. Sempat terpancing karena AI itu gampang sekali. Buatkan khotbah tentang Natal gitu. Minta berapa khotbah? 10 khotbah, dibuatin 10 saudara-saudara. Dan saya sampai enggak mau, saya bilang Tuhan tahulah hatiku gitu ya. Haram bagi saya. Nah, kenapa? Karena mundur. Kalau kemudian kita menggunakan segala kemudahan, zaman sekarang semua dibikin gampang, saudara-saudara. Akhirnya manusia ini menurut saya enggak jadi manusia. Dan kerohanian kita juga akan sulit untuk bertumbuh menurut saya. Karena yang namanya pertumbuhan itu selalu muncul dari kesulitan, bukan dari kemudahan. Ada amin? Tidak ada ya? Saudara bikin hidupmu gampang, Anda tidak bertumbuh. Ada amin? Setuju? Tidak setuju? Semua pertumbuhan yang baik timbul dari kesulitan. Begitu Anda mengalami kesulitan, Anda bertumbuh. Melampaui kesulitan itu. Anak kecil pun kalau mau sekolah, kalau saudara punya anak masih kecil, semua PR-nya saudara buatin ya. Semua tesnya saudara buatin semuanya, bikin dia mudah, tidak usah belajar, tidak usah susah-susah. Anak saudara pasti luar biasa berhasil. Benar? Benar? Begitu kita mengalami kesulitan, kita akan bertumbuh. Makanya saya pikir sebagai orang Kristen, saya pribadi lah, saya juga usul kepada Anda. Jangan mengadopsi semua kemudahan dalam hidup ini. Menurut saya. Jangan senang kalau semuanya itu dipermudah. Karena apa? Begitu semuanya dibuat mudah, kita ini yang kehilangan banyak, saudara-saudara. Jadi buka Alkitab ya. Dan saya ingin mengajak saudara juga membaca sama-sama. Saya sudah membiasakan beberapa ayat utama, saya tidak cantumkan di layar. Supaya saudara bisa buka Alkitab saudara dan kita akan baca sama-sama. Jadi kita baca sama-sama. Matius pasal yang pertama, buka Alkitab saudara. Mulai hari ini kalau jemaat ada yang bawa Alkitab buku, nanti masuk surganya tingkat 12, saudara-saudara. Yang tidak bawa buku, masuk surga juga. Tapi mungkin yang tanpa AC. Enggak. Injil Matius pasal yang pertama, kita baca dari ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama ya, saudara-saudara bersuara, kita berbicara dengan bersuara. Semuanya ya. Matius 1 ayat 19. Punya saya agak beda karena TB2 atau 92, tapi tidak apa-apa, saudara bersuara aja. Matius 1 ayat 19. 1, 2, 3. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Lebih keras lagi saudara-saudaraku. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti
Allah beserta kita. Saudara-saudara, ada 4 poin pada hari ini ya. Yang pertama adalah kita melihat bahwa rencana Allah itu meskipun lama itu pasti terjadi. Dan yang kedua terjadi pada waktunya, pada waktu yang tepat, pada jadwalnya yang kita semua nggak ada yang tahu. Yang ketiga kemudian janjinya itu apa sih? Janji yang Natal itu juru selamat, saudara-saudaraku. Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan yang keempat, janji yang belum terjadi itu adalah pemerintahan kerajaan Allah, kerajaan kekal ini. Jadi ada 4 poin. Saudara-saudaraku, janji Tuhan untuk kelahiran Yesus itu diucapkan jauh sekali sebelum itu terjadi. Dalam Matius 1 yang kita baca tadi, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara, janji ini sejak awal sejarah. Jadi kalau saudara perhatikan ya, janji kelahiran Yesus itu sudah ada di Kejadian 3 ayat 15 misalnya. Kalau saudara buka Kejadian 3 ayat 15, di situ dikatakan bahwa keturunan dari perempuan, dari Hawa, itu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, keturunan dari perempuan ini, dari Hawa ini akan meremukkan kepalanya ular. Kata keturunan atau benih dari perempuan ini, seed, the seed of this woman gitu. Secara Alkitabiah, secara bahasa Alkitab, yang namanya benih itu selalu dari pria, saudara-saudaraku. Tidak pernah ada gambaran di mana benih itu dari perempuan dalam bahasa Alkitabiahnya. Jadi di Kejadian 3 ayat 15 itu cukup unik. Karena apa? Dikatakan dari benih dari perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Itu sebuah janji yang secara langsung menuju kepada kelahiran Yesus, saudara-saudaraku. Dan ini berlaku ribuan tahun. Ya, Kejadian 3:15 itu 4.000 tahun kira-kira sebelum Yesus lahir. Dan ribuan tahun berlalu, manusia bisa lupa, kita bisa lalai, tapi Allah tidak pernah mengubah rencananya, tidak pernah mengubah janjinya. Kemudian di Kejadian pasal 49 ayat 10, ini peristiwa di mana Yakub itu sudah tua, hampir meninggal, dan dia kemudian mendoakan 12 anaknya. Dan waktu Yakub itu pas dia mendoakan Yehuda, dia tuh mengucapkan sebuah doa yang sangat luar biasa bagi saya. Sebuah nubuatan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saudara, ini jauh sebelum Yesus lahir. Ini kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Yakub menubuati Yehuda nih, saudara-saudara. Sudah dinubuatkan bahwa Yehuda ini akan menurunkan raja-raja dan satu raja akan memerintah sampai selama-lamanya. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Yakub pada saat dia mengatakan hal itu. Begitu luar biasa janji. Nah kemudian di Yesaya, ya ini nubuatan yang kita sangat sering dengar. Dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera, tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini diucapkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Saya itu pernah mencoba untuk mencari tahu, adakah manusia lain yang memenuhi kriteria ini, saudara-saudaraku. Seorang anak yang pada saat dia dewasa, namanya itu akan disebutkan orang penasihat ajaib, ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada 4 sebutan, 4 nama. Dan sejarah mencatat bahwa tidak ada orang yang memenuhi kriteria ini, saudara-saudara. Saya juga mikir, Yesaya waktu dapat firman ini, apa yang dia pikirkan? Bagi orang Yahudi, there's no way ada orang bisa memenuhi 4-4-nya ini. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tidak ada, manusia manapun tidak mungkin memenuhi kriteria ini, saudara-saudara. Jadi ini janji, rencana yang abadi. Poin pertama nih saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa apa yang Tuhan rencanakan, pasti dia genapi. Pasti. Masalahnya cuma satu, waktunya itu kapan. Ini jadi masalah kita manusia. Kita manusia ini jangka pendek. Ya, ingatan kita tuh pendek. Penglihatan kita juga pendek, saudara-saudara. Dan seringkali kita gampang sekali melupakan satu rencana yang memakan waktu yang begitu lama.
Makanya dikatakan di poin kedua apa? Waktunya. Galatia 4 ayat 4. Tetapi sesudah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Untuk menggenapi janjinya, Allah itu memiliki jadwal dan waktunya sendiri yang tidak terpahami oleh kita. Di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-5-6, para murid bertanya, Tuhan kapan? Kapan waktunya Engkau memulihkan Israel? Yesus mengatakan, Yesus bilang gini, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Tuhan itu tidak mengizinkan kita untuk tahu waktunya. Jangan tanya kapan, tapi tanyalah apa yang harus kulakukan. Itulah kira-kira. Saya lihat bahwa manusia zaman sekarang ini suka sekali mereka-reka kapan Yesus datang. Beberapa bulan yang lalu saya dengar di sosial media rame ya. Ada satu hamba Tuhan menubuatkan, meramalkan. Yesus akan datang September tanggal berapa gitu loh, 27 September atau berapa gitu loh. Ya sempat lumayan rame lah di sosial media dan kemudian gak terjadi kan. Kemudian si pendeta ini bilang, ya itu di reschedule sama Tuhan, saudara-saudara. Saya sih yakin sih, memang saya sih percaya. Maksudnya gini, saya tuh yakin gini, kalau sampai ada manusia yang tahu jadwal Tuhan datang kapan, kalau sampai ketahuan jadwalnya, sama Tuhan pasti di reschedule, saudara-saudara. Karena tidak boleh ada yang tahu memang. Kenapa? Nah ini dia, kenapa? Karena kita ini diminta untuk berjaga-jaga. Karena pertumbuhan rohani, pertumbuhan karakter seseorang, itu ditentukan dari kesiapan untuk penantian ini. Ada banyak orang Kristen, saudara-saudaraku, yang tidak bertumbuh rohaninya, hidup dalam hawa nafsu, hidup tidak mengikuti rencana Tuhan. Kenapa? Mereka tidak pernah berpikir bahwa satu kali Yesus akan datang dan akan menghakimi dunia. Itu nggak ingat gitu, kita lalai. Dan banyak orang Kristen itu merasa aman, nyaman hanya dengan mempercayai, oh aku ini sudah percaya Yesus itu adalah Tuhan. Kalau orang percaya Yesus Tuhan, mati masuk surga. Alias masa depan sudah terjamin, sudah beres. Sehingga hidup ini kita kemudian bisa, ya sebisanya semaunya begitu. Yang penting mati masuk surga. Kita tidak memikirkan penghakiman di masa depan, kita tidak memikirkan apa yang terjadi di masa depan. Kita cuma dikasih kepastian. Pokok percaya Yesus, ngaku Yesus sebagai Tuhan, ya ke gereja rajin, kasih perpuluhan rajin, ikut kontak rajin, DKHB sudah, wis niscaya aman masa depanmu, mati masuk surga. Ini saudara-saudaraku, saya berkali-kali ngomong, ini yang membuat banyak orang Kristen itu akhirnya tidak mengikuti rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mereka pikir, ya maksudnya sudah pasti naik kelas gitu loh. Sudah pasti lulus ujian, terus ngapain belajar? Udah pasti kok. Yang penting kita ngaku kenal Tuhan aja. Gitu. Nah jujur saya menentang hal ini. Saya bilang bukan itu. Di Alkitab tuh Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang hamba-hamba yang baik dan hamba yang jahat. Jadi ada seorang tuan yang katanya pergi jauh dan dia mempercayakan seluruh miliknya kepada seorang hamba. Kalau hamba ini dipercaya berarti hamba yang baik. Kemudian tuan itu pergi lama dan tidak pulang-pulang. Hamba ini dikatakan Yesus punya dua pilihan. Yang pertama, dia bersikap setia. Dia setia dan setia. Dia jaga hidupnya, dia jaga semua milik tuannya, dikembangkan, dikelola. Atau dikatakan, jikalau hamba itu jahat, kata Yesus. Dan dia kemudian berkata, Tuanku tidak pulang-pulang. Maka, ia akan mulai memukul hamba-hamba lain, mulai makan, minum, dan mabuk, katanya. Dia akan mulai melakukan hal-hal yang dia mau. Kenapa? Tuanku tidak datang. Dalam sesi firman ini saudara-saudaraku, saya ingin memastikan kepada saudara bahwa Tuhan itu pasti datang. Karena kalau kita hilang pengharapan, kalau kita tidak lagi menantikan, tidak lagi menyadari masa depan itu saudara-saudaraku, kita akan kehilangan arah. Sorry, saya ini lagi flu soalnya. Jadi salah satu yang membuat orang Kristen hidup itu tidak dijaga, yang ngaco-ngaco. Mereka lupa bahwa ada janji kedatangan yang kedua. Dan kalau Natal pertama itu terjadi,
Kalau Yesus datang pertama kali, dia mati, thank you. Dia datang dan dia menyelesaikan tugasnya sebagai satu kepastian. Saya ingin mengatakan bahwa pasti satu kali dia akan datang kembali, saudara-saudaraku. Masalahnya memang cuma waktu. Kapan waktunya kita tidak pernah tahu. Misalnya saya ini punya villa. Contoh, saya punya villa yang bagus di luar kota. Dan saya tempatkan satu orang atau satu pasang suami istri. Tinggal di villa itu untuk jaga villa itu. Saya mau mereka bertanggung jawab atas villa itu dan setiap kali saya datang, saya bikin villa itu bersih, siap dipakai. Bersih, wangi. Ada dua cara, ada dua pendekatan. Yang pertama, tiap kali saya mau datang, seminggu sebelum saya datang, saya telepon dulu. Telepon dulu ke penjaganya, saya mau datang. Jadi selama seminggu dia akan siap-siap, dia akan bersihkan semuanya. Jadi saya datang, villa itu bersih. Atau saya ngomong sama penjaga itu, saya akan datang sewaktu-waktu. Saya tidak akan telepon. Dan saya mau setiap kali saya datang, villa itu bersih. Kalau saudara punya villa seperti itu, saudara ingin punya penjaga yang mana? Penjaga yang harus ditelepon dulu baru bersihin atau penjaga yang membuat villa saudara itu selalu siap? Saudara mau yang mana? Saya pikir saudara pasti mau yang kedua. Setuju ya? Kenapa? Saudara bayar dia, kasih dia tempat tinggal, saudara pelihara semua hidupnya, anak-anaknya semua saudara bayarin, tugasnya cuma satu, jaga villa itu tetap bersih. Nah, kalau saudara harus telepon dulu sebelum saudara datang, berarti selama saudara nggak telepon, dia ngapain coba? Ya nggak tahu. Dia bisa ngapain aja saudara-saudaraku. Yang tidak berhubungan dengan tugas dan panggilan yang kita berikan kepada dia. Itulah yang terjadi pada saat umat Kristen, orang-orang Kristen itu tidak lagi berpikir bahwa satu kali Tuhan akan datang. Mereka akan hidup semau mereka. Mereka akan hidup ya tadi itu. Mereka akan mulai bertengkar, ya, melukai orang lain dan kemudian makan, minum dan mabuk. Dan ayat firman Tuhan itu saya tidak akan bacakan. Itu suka keras dikatakan dan Tuhan itu akan datang pada waktu yang tidak disangkanya dan akan memenggal dia, akan memotong dia, saudara-saudara. Hukumannya berat sekali. Yang tidak siap itu. Tuannya datang dan tidak siap. Makanya saya bilang kedatangan kedua itu sangat mutlak membutuhkan peran kita. Natal pertama manusia tidak tahu apa-apa. Tapi Natal yang kedua, bukan Natal lah, Natal itu kan kelahiran. Tapi kedatangan yang kedua, saudara kita diminta untuk siap. Kita harus menjadi seperti hamba yang punya yang jaga villa itu dan villa itu harus selalu bersih setiap hari. Agar Tuhan kita waktu dia datang, dia menjumpai villa itu dalam keadaan yang terbaik. Dan segala janji dan rencana Allah itu pasti ditepati pada waktunya. Dan penantian yang tekun menyempurnakan karakter kita. Jadi mengapa kita harus menanti tanpa kepastian? Karena penantian tanpa kepastian, kesetiaan dalam menunggu itu menyempurnakan karakter saudara. Itu seperti hamba yang penjaga villa yang tidak tahu kapan tuannya datang, tapi dia dengan setia, dia bersihkan villa itu tiap hari, saudara-saudaraku. Dia rawat, dia jaga. Dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga, ini versi firman Allah yang hidup, FAYH. Menarik sekali dikatakan bahwa segala hal yang telah kurencanakan ini tidak akan terjadi dengan segera. Perhatikan, Tuhan tuh ngomong, segala rencanaku itu tidak ada yang cepat, saudara-saudara. Tidak akan terjadi dengan segera. Meskipun demikian, pasti saat pengenapan penglihatan itu akan tiba. Jadi jika tampaknya lambat, janganlah putus asa karena semua itu pasti akan terjadi. Bersabarlah, semua itu tidak akan terlambat barang sehari pun. Lambat tapi tidak terlambat. Nah itu dia. Lambat tapi tidak terlambat. Makanya salah satu karakter utama orang Kristen itu harus sabar. Amin. Sabar, kasih itu sabar. Sabar itu long suffering, bukan patient. Orang mancing itu bukan sabar, saudara-saudaraku. Orang amuan itu tetap bisa mancing. Long suffering itu apa? Sabar itu apa? Sabar itu menanggung sesuatu yang tidak enak dalam jangka waktu yang lama. Itu namanya sabar.
Saudara noleh sebelah saudara, katakan sabar opo gitu. Sing sabar. Balasan lagi, kamu ya sing sabar gitu loh gitu. Allah tuh sabar, dia pasti memenuhi janjinya. Supaya apa? Supaya setiap kita punya kesempatan untuk bertobat. Ya jadi yang pertama adalah janji itu walaupun ribuan tahun pasti digenapi, masalahnya cuma waktu. Masalahnya adalah kita tidak tahu kapan, masalahnya seumur hidup kita mungkin tidak melihat kedatangan Tuhan itu. Yes. Tapi bukan berarti itu tidak akan terjadi. Memang kalau suruh siap-siap, nunggu tanpa kepastian itu paling tidak enak. Betul enggak? Kita tuh kalau nunggu dikasih kepastian, berapa jam lagi dokter? Saya pun pribadi ya bergumul gitu. Oh, dokter janji jam 1, ternyata jam 1 nggak datang, setengah 2 nggak datang, jam 2 nggak datang. Jengkel kita ini. Jadi seni menantikan ini merupakan seni yang harus kita pelajari bersama. Untuk Tuhan. Kemudian yang ketiga saudara-saudaraku, nah janji Tuhan yang pertama apa sih? Dia menjanjikan apa? Keselamatan. Karena Yesus itu adalah orang yang menjadi juru selamat umatnya dari dosa mereka. Diselamatkan saudara-saudaraku. Jadi ini saya bahas sebentar tentang kenapa, apa sih keselamatan itu. Ya, Yesus datang ke dunia itu untuk apa? Menyelamatkan kita dari dosa. Dan kalau janji sudah ditepati, Yesus sudah melakukan bagiannya, dia sudah menebus kita, mengampuni kita, menyucikan kita. Artinya kita harus hidup dalam realita hari ini, bahwa kita itu sudah bebas dari dosa. Itu sederhana sekali. Yesus sudah datang, dia sudah memenuhi janjinya, tapi kita ini punya tanggung jawab ya untuk betul-betul cari tahu bagaimana kita sungguh-sungguh diselamatkan. Keselamatan itu apa sih? Bebas. Delivered dari dosa. Bebas itu menjadi yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Keselamatan itu bukan saudara, oh nanti aku mati masuk surga. Bukan. Keselamatan itu apa? Saudara hidup tanpa dosa. Saudara bebas dari dosa. Saudara tidak diperbudak oleh dosa. Dosa kecil, dosa besar tidak memperbudak Anda. Itu tanda kita diselamatkan. Bagi saya tidak masuk akal kalau ada orang ngomong, oh orang itu bisa ngomong bahwa oh yang penting aku percaya Yesus, yang penting aku mengenal Yesus, melayani Yesus. Tapi dalam hidup kita terus menerus jatuh dalam dosa. Kita hidup seperti orang tidak mengenal Tuhan, saudara-saudaraku. Ada beberapa penyebab utama mengapa kita itu, orang Kristen itu tidak bisa lepas dari dosa. Ada beberapa hal, ya. Meskipun Yesus itu sudah melakukan bagiannya. Sudah ditebus, sudah diampuni, sudah. Anugerahnya sudah tersedia. Tetapi anugerah itu saudara-saudara Bapak Ibu, yang namanya kasih karunia, itu sebetulnya fungsi anugerah. Itu bukan cuma menyucikan saudara dari dosa-dosa saudara. Betul, anugerah itu menyucikan kita. Kita ditebus, disucikan oleh darah Yesus. Tapi fungsi anugerah yang utama adalah membuat Anda dan saya ini tidak berdosa lagi. Bukan berdosa terus disucikan, bukan. Anugerah itu bekerja luar biasa kalau kita dalam kelemahan kita ini berhenti berbuat dosa, saudara-saudara. Nah ada dua hal yang paling tidak membuat seorang itu tidak bisa lepas dari dosa. Yesus sudah lepaskan dia, penebusan sudah terjadi, orang ini bahkan pun sudah percaya pada Yesus. Tapi ada dua perkara yang saya pikir membuat orang itu tidak bisa lepas dari dosa. Yang pertama adalah gagasan, idea. Dan gagasan yang paling merepotkan pada segala zaman adalah bahwa dosa itu diperlukan. Dosa itu diperlukan. Dosa kebohongan, perlu Pak. Suami-suami kalau tidak bisa bohong sama istrinya, entek duit belanja Pak ini Pak. Kita harus punya uang laki. Wah. Harus simpan, istri tidak boleh tahu. Kalau istri tahu semua, wah dimintai terus. Bohong putih, perlu. Marah perlu Pak. Kalau kerja tidak bisa marah, orang semua tidak nurut semua. Maki-maki perlu Pak. Orang nggak dimaki aja nggak kerja. Dimaki baru kerja Pak. Apalagi. Kalau saudara memandang dosa sebagai perlu, Anda tidak mungkin bebas dari dosa. Udahlah.
Nah terus gimana? Saya punya cara begini, saudara-saudaraku, cobalah. Kalau kita memang sungguh-sungguh mau bebas dari dosa, sungguhan ya kalau yang mau nih, oke lah kita bilang Tuhan ampuni aku, dosa itu tidak perlu, yes, dosa itu merugikan. Sebelum kita sungguh-sungguh bisa bebas dari dosa, saya punya cara. Yang pertama, bayangin dulu, imajinasi dulu. Anda hidup Anda, kalau Anda tidak berdosa, Anda berhenti berbohong, Anda berhenti marah, Anda berhenti maki-maki, Anda berhenti berzina, Anda berhenti nonton porno, Anda berhenti untuk ngomong kotor, Anda berhenti gosip, Anda berhenti. Coba bayangkan dulu, bayangkan dulu. Kalau bayangkan aja tidak bisa, apalagi melakukan, ya toh. Bayangkan dulu, hidup suci, seperti kata Yesus itu. Hendaklah kau kudus sebab Allah itu kudus. Hendaklah kau sempurna karena Bapamu di surga itu sempurna. Bayangin dulu, hidup kayak gitu, apa yang akan terjadi? Jangan ngomong bisa enggak bisa ya, oh enggak bisa Pak, susah Pak. Enggak. Bayangin dulu, anggaplah saudara sudah di sana deh. Ini kan ngayal, ya toh. Kalau ngayal itu kan enggak perlu proses. Ngayalin aja, dikayal, aku sudah menjadi orang kudus seperti itu. Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang muncul dalam pikiran saudara? Waduh, aku kalau hidup kudus, aku harus berhenti kerja jadi misionaris ke Papua. Melayani suku-suku kanibal, wah gitu. Kalau mikirnya gitu ya tidak mungkin kita bisa hidup kudus, saudara-saudara. Bayangin, kalau kudus apa yang terjadi? Melarat aku Pak, miskin aku pasti. Kalau aku kudus, aku tidak bisa seneng-seneng, tidak boleh nonton, tidak boleh. Isi hidupku tidak boleh, kabeh tidak boleh. Kalau semua tidak boleh, siapa mau hidup kudus, saudara-saudara? Bayangkan dulu, cari tahu dulu. Bagi saya hidup kudus itu hidup yang paling menyenangkan. Hidup paling bebas. Bebas dari rasa bersalah, bebas tuduhan, bebas kebencian, bebas kekhawatiran, bebas ketakutan. So wonderful bagi saya loh, yang mengejar hal itu, saudara-saudara. Mengalami penyertaan Tuhan tiap hari, mendengar Tuhan bicara, dapat pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupku itu. Jadi saya ini senang, saya ini mikir, there's no way lah, saya ini mau kembali kepada kehidupan jatuh pengadilan dosa, saya tidak mungkin, saya tidak mau. Kenapa? Hidup kudus itu enak, gampang saudara-saudara, ringan. Soalnya gak ada beban, khawatir juga enggak, takut juga enggak, benci orang juga enggak. Nah coba saudara bayangkan, kalau saudara mulai bisa membayangkan, iya kalau aku hidup kudus ya, berarti aku kerja itu enggak usah kayak orang, kayak sikut-sikutan, pukul-pukulan, jatuh-jatuhan, tidak. Aku akan bekerja dengan tenang, bekerja. Ya mungkin enggak sekaya yang sekarang, tapi aku kan penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Coba dibayangkan dulu. Nah habis dibayangkan, baru tanya, kepingin enggak? Soalnya orang bisa mengatakan, Pak hidup kudus itu bagus Pak. Kalau bisa bagus Pak. Kepingin enggak? Kayaknya bukan saya lah, Pak Agus pendeta aja yang lakukan itu. Situ kan pendeta, saya kan bukan gitu kan. Soalnya kalau tidak bisa bayangkan, atau enggak kepingin, ya apa cara nyampenya gitu loh. Hidup kudus itu seperti orang main, kayak orang main golf lah, seperti Pak Andreas. Kalau sudah orang suka golf ya, dompetnya isi member golf pasti. Ya toh, di rumah stick golf dipajang, bola golf jadi hiasan, kan gitu. Every day golf, majalah di mejanya pasti majalah golf. Bagi Pak Andreas saya pikir golf itu merupakan kenikmatan nomor 1. Tidak ada beratnya, diajak jemaat, Pak Andreas ayo golf besok jam 5, pasti mau, coba enggak percaya. Ajaran Pak Andreas golf, anytime, pasti berangkat beliau kalau ada di Surabaya. Amin, haleluya. Nah, beliau sudah menguasai menghidupi golf, dan bagi Pak Andreas, pukulan golf itu pukulan bebas. Nggak, mukul sudah pakai mikir itu. Mukulnya itu tas, hasilnya bagus dan enjoy, everybody enjoy. Hidup kudus itu kayak gitu Bapak Ibu. Di mana Anda tuh bebas. Orang dari luar mungkin, waduh golf itu enak ya apa, bangun pagi, jemur-jemur, ireng awake gitu kan. Duh cek sorone, jalan sana sini nguber bola cilik gitu buat apa gitu. Saya nggak ngerti ngomong gitu. Tapi bagi yang sudah ada di situ, sampai ya saya Pak Andreas ngomong yang masuk surga itu seneng karena ada lapangan hijaunya katanya begitu kan. Kekudusan itu seperti itu Bapak Ibu, kemerdekaan. Satu kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau saudara, Yesus itu sudah memberikan itu. Dalam Roma pasal 7 ini dia.
Dikatakan dalam sebagai manusia, batin kita tuh suka kebenaran gitu loh. Kita ini sebetulnya hati kita ini mau benar, tapi tubuh kita ini selalu siap berbuat dosa. Itu dia. Jadi yang pertama tadi itu gagasan, yang kedua itu kebiasaan tubuh, hambatannya itu. Kenapa orang tidak bisa lepas dari dosa? Satu pikiran, dua itu tubuh ini punya habit, saudara-saudaraku, punya kebiasaan yang melawan hati nurani kita. Makanya Paulus mengatakan, aku ini manusia celaka, siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Jawabannya apa? Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan kedatangan Yesus, dia tubuhnya itu dimatikan di atas kayu salib, dan kita itu dikatakan kita itu ikut mati dan disalibkan bersama-sama dengan dia. Jadi status kita ini sudah mati terhadap dosa, dan tubuh ini statusnya sudah mati terhadap dosa. Tubuh ini bukan hamba dosa lagi, tapi tubuh ini punya kehendak sendiri. Itulah manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan terakhir menunjukkan bahwa dalam diri manusia itu entitasnya itu tidak tunggal, kayak alat tritunggal, satu tapi banyak. Kita ini walaupun satu manusia ya, antara pikiran, perasaan, dan tubuh ini bisa beda-beda loh saudara-saudara. Tiap awal tahun, saya mau diet gitu, wah tubuh, begitu diet 1-2 bulan balik itu. Kenapa? Habit. Nah saudara harus tahu, 90% perilaku saudara itu bukan dari pikiran saudara, tapi dari tubuh Anda. Saya ulang ya, 90% tingkah laku saudara, 90% yang saudara katakan di tempat kerja, itu keluar dari bukan pikiran saudara, tapi dari kebiasaan tubuh saudara. Makanya banyak orang tuh meso di sini baru menyesal, kalaupun menyesal saudara-saudara. Ngamuk dulu, karena itu sudah refleks, sudah kayak belum mikir, tubuh masih bertindak. Saya dulu waktu suka mancing, tiap hari saya ke toko pancing. Satu kali istri saya telepon, kamu di mana? Saya enggak mikir, saya bilang, masih di kantor. Bohong saudara-saudaraku. Habis saya mikir, kenapa saya harus bohong ya? Karena saya enggak ingin diomeli, karena saya dulu waktu tiap hari itu mampir toko pancing, enggak beli juga, cuma ngelus-ngelus pancing gitu loh, kayak loh. Waduh, nggak bayangkan mancing di laut muter-muter relnya gitu ya. Dulu, sekarang sudah sembuh. Begitu ditanya, kamu di mana? Langsung bojok keluar dari saudara-saudara. Itu tubuh. Jadi tubuh ini perlu dilatih, makanya saya bilang gagasan itu kan pikiran. Pikirannya benar nih, aku ingin kudus. Hidup kudus itu enak. Hidup kudus itu bisa dilakukan. Masalah yang kedua, tubuh ini loh, tubuh maut ini. Tapi dengan penyaliban sebetulnya kita sudah dikasih jalan. Matikanlah perbuatan-perbuatan tubuhmu. Barulah kita melatih diri kita puasa, saat teduh, silence, berdiam diri, enggak banyak ngomong dan seterusnya. Karena kalau walaupun rohmu benar, hatimu benar, tapi tubuh enggak dilatih, ya saudara lakukan apa? Ya ini tadi. Dalam batinku aku suka hukum Allah. Ya kan? Jadi bukan yang baik yang kulakukan, yang jahat yang kulakukan. Karena tubuh ini punya kehendak sendiri. Nah ini yang repot. Jadi kalau saudara punya janji juru selamat, saudara Tuhan sudah lakukan bagiannya. Bagian kita adalah mengubah cara pikir kita. Makanya Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan apa? Persembahkanlah tubuhmu dulu. Ya kan? Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Maksudnya apa? Tubuh ini diarahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dilatih, dipersembahkan tuh. Bukan dipersembahkan sebagai kurban yang mati. Kurban yang hidup itu apa? Ya dilatih. Supaya tubuh ini ngarahnya selalu kepada Allah. Dan yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah pikiranmu. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Kalau dua-dua ini saudara kondisikan, saudara akan menjumpai kekudusan itu tidak susah. Karena Tuhan sudah melakukannya bagi kita. Yang terakhir. Nah ini dia. Ini janji yang belum terjadi. Lukas 1 ayat 31-33 mengatakan dikatakan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada Yesus itu tahta Daud bapak leluhurnya dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Diselamatkan yang kedua itu dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang yang tidak berkesudahan. Nah ini yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Saudara-saudaraku bahwa nanti pemerintahan atas dunia ini tidak hanya dipegang oleh Yesus tapi juga oleh kita. Dalam Daniel, ya ini sekitar 500-600 tahun sebelum Masehi. Dikatakan Daniel itu melihat seorang anak manusia, ya, sosok seperti anak manusia. Setiap kata-kata anak manusia di Alkitab itu selalu menunjuk kepada Yesus.
Diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itu ayat 14. Ayat 27. Maka pemerintahan kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi, Anda dan saya. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Kalau kita ngomong kekudusan, ya, kesempurnaan, Christ likeness, apa sih tujuannya sebetulnya? Bukan supaya saudara masuk surga setelah mati, bukan. Kenapa kita harus menjadi sempurna seperti Kristus? Karena satu kali kita tuh akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Ini tujuan akhirnya kita. Kita tuh bukan akan berakhir di sorga sebagai roh yang melayang-layang, yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan selama-lamanya. Tidak. Kita akan berakhir di dunia ini sebagai manusia-manusia dibangkitkan dengan tubuh yang baru, berkuasa dan memerintah segala ciptaan. Termasuk malaikat-malaikat. Paulus mengatakan, kamu tuh akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir tentang kehidupan yang baik, kehidupan yang berkemenangan itu seperti apa? Banyak dari kita berpikir ya, hidup tenang apa? Hidup yang makmur, gitu kan? Uang lancar, kerjaan bagus, sehat, semua segala macam. Yes, that's a good life. Tapi itu belum seberapa. Saudara kalau cuma berpikir bahwa asal aku ini makmur, asal uangku banyak, asal kerjaanku lancar, asal aku ini punya anak baik-baik semua, aku punya menantu baik-baik semua, punya cucu, hidupku aman, punya rumah, semua enak, semua mapan, semua aman. Wow, itu. Saya kasih tahu, itu terlalu rendah mimpi itu. Kalau saudara cita-citamu cuma itu, terlalu rendah. Karena Allah itu menetapkan kita supaya kita tuh memerintah bersama-sama dengan Dia. Saudara harus tahu manusia itu makhluk apa. Banyak orang berpikir bahwa kita ini makhluk yang hina, tidak ada nilainya. Saudara saya kasih tahu, Allah itu menebus kita dengan nyawa Yesus Kristus. Dan Allah ini bukan orang yang tidak bisa ngitung, saudara-saudaraku. Allah itu bukan sosok sosok yang lebay gitu. Menebus sesuatu yang tidak berharga, terus mengorbankan nyawa putranya. Hanya untuk mendemonstrasikan betapa besar kasihku kepada sesuatu yang sangat tidak berharga ini. Bukan begitu, manusia pun tidak akan melakukan itu. Kalau Allah sungguh-sungguh memberikan nyawa putranya untuk kita, itu artinya Anda dan saya ini sesuatu banget sebetulnya. Ya, kita lemah, tapi Allah tuh memutuskan bahwa melalui kitalah pemerintahan atas dunia ini tuh dikerjakan, saudara-saudara. Jadi Anda harus dan saya ini harus tahu siapa kita ini di hadapan Tuhan. Kita ini begitu berharga, begitu penting, saudara-saudara. Kalau Yesus mengorbankan segalanya untuk mendapatkan kita, itu artinya tidak tergantikan peran kita ini. Satu kali saya itu bergumul dengan, saya dulu sebelum bertobat, saya ini kan ya pecandu pornografi. Jadi dosa seksual itu merupakan pencobaan yang cukup kuat bagi saya. Satu kali saya sekian puluh tahun yang lalu saya lagi dicobai berat. Dan saya tiba-tiba kayak sama Roh Kudus disuruh lihat cermin gitu. Dan saya ngomong sama bayangan di cermin, siapa kamu? Saya bilang, aku anak Allah yang maha tinggi. Aku ini hamba Tuhan. Aku ini bukan pendosa seksual. Dan tiba-tiba saya sadar, panggilan Tuhan bagiku itu jauh lebih tinggi daripada nafsu-nafsu yang kupikirkan. Apalagi sekarang saya lebih ngerti ini, saudara-saudaraku. Bagi saya kekudusan, kesempurnaan hidup itu, keserupaan dengan Kristus, adalah hal satu-satunya yang saya kejar. Kenapa? Karena itulah yang akan saya gunakan waktu saya memerintah bersama dengan Tuhan nanti. Bukan soal kita ini sok kudus, sok benar, supaya dilihat orang kudus. Tidak. Anda harus kudus, kenapa? Satu kali Anda akan memerintah dunia ini bersama dengan Yesus. Alasannya itu. Dan ini belum tergenapi janji ini, belum. Makanya saya kasih judul khotbah, janji yang ditepati. Karena satu kali, this thing will happen to you and to me. Satu kali dia akan datang kembali. Dan semua mata akan melihat dia. Akan di live streaming menurut saya. Dan tiba-tiba semua handphone kita akan muncul video itu. Kedatangan Yesus yang kedua. Dan saat itu penghakiman akan dimulai. Dan tiba-tiba kita akan melihat adik, kakak, orang tua kita yang sudah meninggal. Tiba-tiba kelihatan. Muncul di depan kita. Kebangkitan orang mati, saudara-saudara. Itu akan terjadi.
Dan tiba-tiba kita juga diubahkan tubuh kita. Dan tinggal tunggu jadwal penghakiman waktu itu. Dan bagi kita yang setia, bagi kita yang seperti hamba yang berjaga-jaga, Tuhan akan mengatakan, well done, good job. Kamu sudah setia dalam perkara kecil. Sekarang terimalah perkara yang besar. Tanggung jawab yang lebih besar. Apa itu? Pemerintahan, kekuasaan. Manusia itu dari asalnya kepingin berkuasa, betul enggak? Dari anak kecil rebutan mainan tuh, apa yang dicari? Kekuasaan. Kita ini dilahirkan untuk berkuasa actually. We are born to rule. Makanya manusia itu bersaing, pengen jadi juara. Kekuasaan, kemuliaan yang dicari. Karena kita diciptakan untuk itu. Jadi bayangkan pada hari itu, saudara sungguh-sungguh menerima kemuliaan dan kuasa itu. Makanya dalam Efesus pasal yang pertama, Paulus mengatakan begini, aku berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Supaya kami mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilanmu itu. Betapa kayanya, kemuliaan, warisan yang ditentukan bagi kamu. Dan betapa hebatnya otoritas kekuasaan bagi kamu yang percaya. Yang dikerjakannya dengan cara membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sehingga Yesus itu nanti akan menjadi kepala dari segala yang ada. Dan kita jemaat ini adalah tubuhnya. Kalau Yesus itu jadi kepala, kita tubuhnya. Dan segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Yesus. Artinya segala sesuatu akan diletakkan di bawah kaki kita sebagai jemaat. Ini masa depan kita semua Bapak Ibu. Dan ini pasti terjadi, harus terjadi. Bagi orang-orang yang siap. Amin. Nah biarlah pesan ini saudara-saudara mendorong kita untuk menyiapkan ini. Kapan Yesus datang, we never know. Doesn't matter juga saya pikir. Tapi kalau saudara selalu siap, maka hari itu akan menjadi hari yang penuh sukacita. Bukan hari ketakutan.